Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Amma ba'd. Ini adalah pertemuan ketujuh dari program kita Al-Arabiyyah Minal Quran. Dan kita akan memasuki pelajaran ke-6. Ad-Darsus Sadis. Ta'ammal. Perhatikan. Alif. Hadha abun. هذه أم ذلك بيت تلك جنة. Tentunya semua yang kita baca ini bukan kata-kata yang asing, kita sudah lalui. Ini semua dibawakan pada pelajaran ini. Ada tujuan yang akan disebutkan oleh penulis pada pelajaran ini insyaallah ta'ala. Namun kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan bagian ba ini, yaitu tentang huruful jar. Tentang huruf jar. Poin yang diinginkan oleh penulis di sini adalah, di sini penulis ingin menjelaskan bahwasanya di dalam bahasa Arab itu ada yang namanya kata dan ada yang namanya kalimat. Ada yang namanya kata dan ada yang namanya kalimat. Ini dalam bahasa Indonesia. Ada kata, ada kalimat. Tadi ketika kita sebutkan misalnya baitun, qalamun, dan seterusnya, maka ini disebut kata. Ketika kita gabungkan dengan hadza abun, dzalika baitun, hadhihi ummun, tilka jannatun, ini disebut kalimat, disebut susunan kalimat. Ini sekilas seperti itu. Lebih detailnya kita akan jelaskan berikutnya insyaallah ta'ala. Baik, kita akan kembali kepada penjelasan huruful jar. Apa itu huruful jar? Huruf jar disebutkan di footnote ini, hukum asal kata dalam bahasa Arab adalah marfu' atau berharokat dhammah. Ini hukum asalnya. Sehingga tadi kita sebutkan dari awal, baitun, perhatikan dhammah, baitun, qalamun, dan seterusnya. Namun, jika suatu kata didahului oleh huruf jar, maka harokat akhir kata tersebut berubah menjadi kasrah. Apa sih huruf jar itu? Huruf jar inilah dia. Min, ila, ala, fi, dan li atau lam. Inilah yang disebut dengan huruf jar, yaitu huruf yang digunakan di dalam bahasa Arab untuk menjelaskan keterangan, seperti misalnya min, dari menjelaskan asal dari suatu tempat atau dari suatu waktu, ila untuk menjelaskan keterangan ke suatu tempat atau kepada waktu tertentu. Ini disebut dengan huruf jar. Kita akan sebutkan nanti insyaallah artinya masing-masing. Min ini, perhatikan di sini, min artinya dari. Di sini disebutkan min artinya dari, yaitu untuk menunjukkan asal dan permulaan tempat atau waktu. Kemudian yang kedua ila, ke, ini untuk menunjukkan akhir dan tujuan waktu atau tempat. Kemudian ala yang berarti di atas, ini untuk menunjukkan keterangan tempat di atas. Kemudian fi yang diartikan di dalam, menunjukkan keterangan tempat di dalam. Dan terakhir yang kita ambil dari huruf jar pada pelajaran ini adalah li yang menunjukkan kepemilikan atau milik bagi suatu objek.
Ini teori, sekali lagi di dalam pelajaran kita ini, di dalam kitab AMK ini, karena memang kitab dasar dan tujuannya cukup fahmul masmu', teori kita tidak terlalu butuhkan untuk kita menghafalnya kata per kata, ini tidak terlalu penting. Yang paling penting dari teori ini kita memahaminya dan kita bisa mengaplikasikannya di dalam mendengarkan kalimat-kalimat berbahasa Arab atau di dalam membaca Al-Quran yang berbahasa Arab. Jadi seorang pelajar, ia jangan pesimis ketika dia melihat kok secara teori susah banget. Itu tidak terlalu penting. Yang paling penting dia cukup memahaminya, tidak perlu menghafalkannya. Tapi ketika mengaplikasikannya, dia bisa menggunakan kata-kata tersebut.